Al-Habib Abdullah Al-Idrus Ibn Al-Habib Abu Bakar As-Sakran Ibn Al-Habib Faqih Al-Muqaddam Thani Al-Habib Abdurrahman As-Saggaf Ibn Al-Habib Muhammad Mawalad Dawilah. Beliau punya kakek luar biasa, Al-Habib Abdurrahman As-Saggaf, yang berjuluk Al-Faqih Al-Muqaddam yang kedua. Beliau Al-Habib Abdurrahman As-Saggaf punya putra Al-Habib Abu Bakar As-Sakran, punya putra lagi Al-Habib Abdullah Al-Idrus yang bergelar Sultanul Malak. Beliau dari kecil tidur di tempat sampah selama 3 tahun. Al-Habib Abdullah Al-Idrus ini tidur tempat sampah 3 tahun. Ditanya, "Ya Habib, kenapa tidur tempat sampah?" "Aku mau mematikan hawa nafsu dunia." Itu salah satu syarat menjadi wali. Salah satu syarat menjadi aulia, tidak punya lagi nafsu dunia. Maka aku biar bisa dekat kepada Allah, nafsu dunia ini akan kumatikan terlebih dahulu. Tidak mau kumanja-manjakan, biar ku tidur tempat sampah, biar tahu rasa itu nafsu. Setelah mereka bisa mampu mematikan hawa nafsu dunia mereka, barulah mereka menggantikan hawa nafsu itu untuk dekat kepada Allah. Apakah mereka tidak kaya? Oh, mereka terkenal dengan kaya raya. Keluarganya Al-Habib Abdurrahman As-Saggaf ini, keturunannya itu semuanya kaya raya. Keluarga aulia, keluarga al-aqtab, para gutub. Beliau Al-Habib Abdullah Al-Idrus ini punya mertua Syekh Umar Muhdhar. Ibunya waliyah, pamannya wali, mertuanya wali, adiknya wali, kakeknya pemimpin para wali. Bayangkan, beliau punya keluarga dikelilingi dengan para gutub. Al-Habib Abdullah Al-Idrus, beliau dilahirkan di bulan Dzulhijjah tanggal 10 tahun 811 Hijriah. Dibesarkan oleh ayahnya, tidak lama ayahnya meninggal dunia. Beliau diasuh oleh pamannya Syekh Umar Muhdhar. Siapa yang tidak kenal dengan Syekh Umar Muhdhar? Bayangkan kenapa beliau bisa menjadi ulama besar, gutub besar, Al-Idrus Al-Akbar, Syamsis Sumus, Muhyin Nufus. Karena beliau dikelilingi oleh keluarga para gutub. Kakeknya tadi As-Saggaf. Beliau punya paman, punya ayah As-Sakran, yang mana gila dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak kenal lagi dengan dunia. Hanya Allah Subhanahu wa taala di hatinya semata-mata. Dibesarkan oleh pamannya Syekh Umar Muhdhar, sekaligus menjadi mertua beliau. Dinikahkan dengan putri Syekh Umar Muhdhar yang bernama Aisyah. Syekh Umar Muhdhar ini enggak punya keturunan laki-laki. Beliau enggak punya keturunan laki-laki, semua anaknya perempuan. Jadi fam Al-Muhdhar yang sekarang dari mana? Itu Al-Muhdhar dari Syekh Abu Bakar bin Salim yang bernama putranya Muhdhar. Syekh Umar Muhdhar paman beliau sekaligus mertua beliau. Bayangkan, Syekh Umar Muhdhar ini saking magomnya tinggi, gutub minal aulia, nama beliau saja bisa dijadikan mainan oleh anak-anak kecil di waktu itu. Nama Syekh Umar Muhdhar ini jadi mainan. Contohnya, anak-anak umur 7 tahun ya manjat tower, lompat sambil teriak, "Ya Umar Muhdhar, ya Umar Muhdhar," sampai di tanah nggak patah kakinya. Naik loteng di atas rumah, ya loncat bareng-bareng orang 10 sambil teriak, "Ya Syekh Umar Muhdhar, ya Umar Muhdhar," sampai bawah tidak kenapa-napa. Nama Syekh Umar Muhdhar dijadikan mainan oleh anak-anak, dijadikan mediator, dijadikan tawasul, perantara untuk menyelamatkan diri mereka. Magam yang tinggi yang sangat luar biasa. Itulah mereka, itulah mertua beliau. Sehingga beliau menikahkan dengan Al-Habib Abdullah Al-Idrus karena beliau bisa melihat bagaimana keponakannya ini akan menjadi seorang gutub, pemimpin raja. Al-Idrus, singa daripada raja, pemimpin ahli tasawuf, pemimpin ulama pada zaman tersebut. Sudah dikasyaf, sudah dilihat. Bahkan Sultanul Malak, beliau pernah kedatangan tamu. Al-Habib Abdullah Al-Idrus ini pernah kedatangan tamu. Tamu ini jamaahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir sudah wafat,
sudah meninggal dunia. Datang ke Tarim, ke Hadramut, murid-murid Syekh Abdul Qadir Jailani bertamu. Salah satu jamaah bertanya, "Ya Habib Abdullah Al-Idrus, mana yang lebih mulia, engkau apa Syekh Abdul Qadir Jailani?" Dengan ketawaduannya beliau menjawab, "Tentu yang lebih mulia Syekh Abdul Qadir Jailani." Tatkala beliau mengatakan yang lebih mulia Syekh Abdul Qadir Jailani, ada yang mengetuk pintu. "Assalamualaikum." Dibuka, "Waalaikumsalam." Siapa yang datang? Syekh Abdul Qadir Jailani. Dengan izin Allah beliau dihidupkan kembali. Duduk di depan para jamaahnya seraya berkata, "Demi Allah, yang lebih mulia daripadaku Al-Habib Abdullah Al-Idrus. Ana barruha wal Habib Abdullah Al-Idrus bahruha." Saya ini daratan, tapi lautannya Al-Habib Abdullah Al-Idrus. Maqam yang sangat tinggi yang Allah berikan kepada beliau. Bahkan beliau ini terkenal dengan gemar membaca kitab-kitab Imam Ghazali. Ya, jadi ini ciri ya. Salah satu ciri, salah satu tanda Ahlus Sunnah wal Jamaah senang dengan kitab-kitab Imam Ghazali. Ya, Al-Habib Abdullah Al-Idrus, magomnya yang tidak bisa kita ceritakan, itu paling senang baca kitab Ihya Ulumuddin. Bahkan beliau menghafalnya. Beliau selalu memuji Imam Ghazali. Bahkan beliau pernah suatu hari memberikan sayembara, siapa yang bisa menuliskan aku kitab Ihya Ulumuddin dengan tulisan yang bagus, yang rapi, akan kuberi hadiah. Apapun yang dia minta, aku beri. Siapapun. Maka datang Syekh Bakathiri. Beliau menulis, ikut sayembara. Beliau tulis kitab Ihya Ulumuddin dengan tinta emas, menggunakan kulit-kulit domba, kulit-kulit unta, dibersihkan, ya, ditulis beberapa jilid. Selesai mungkin 6 bulan baru selesai. Rapi, bagus, tinta emas. Beliau pemenangnya. Beliau datang ke rumah Habib Abdullah Al-Idrus, "Ya Habib, ini saya sudah catatkan untuk engkau kitab Ihya Ulumuddin." Dilihat Habibnya, subhanallah, tinta emas, rapi, bagus. "Maka apa yang kau minta akan kuberi sesuai janji." "Ya Habib, aku minta satu, aku minta masuk surga sebelum mati." Ini permintaannya berat ini. Ya, siapapun yang ngadakan sayembara seperti ini nggak bakal mampu kecuali wali. Minta masuk surga sebelum mati. Oh, gampang kata Habib. Ya, Habibnya wali. Ya, beliau pakai jubah Al-Idrus itu warnanya hijau. Beliau pakai jubah. Orang dulu kalau lengannya ini, kumnya ini panjang-panjang, besar-besar. Ya, terutama ulama sufi. Ya, dimasukkan kepala Syekh Bakathiri ke dalam ininya, kumnya, masuk kepalanya. Dia lihat surga nyata, ada bidadari, sungai mengalir, istana, kursi, semuanya. Tidak lama dilepas sama Habib Abdullah. Udah, jangan lama-lama. Ya, cukup sudah. Nanti ketagihan lagi, mau masuk surga lagi, mau cepat-cepat mati lagi. Udah cukup kata Habib. Luar biasa. Jadi bayangkan, beliau bisa memberikan para pecintanya masuk surga sebelum mati. Bayangkan, setiap malam Kamis kita baca ratibnya, insya Allah masuk surga bersama beliau. Beliau diwafatkan di kota Hadramut, lagi dakwah hari Minggu tanggal 12 bulan Ramadan tahun 865 Hijriah. Jadi beliau tuh masih muda meninggal, umur 54 tahun. Tapi magamnya luar biasa. Ya. Salah satu muridnya Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Loh, Bib, kalau saya lihat tahun beda jauh. Habib Abdullah Al-Idrus itu hidupnya 700 tahun dibandingkan Habib Abdullah Al-Haddad. Habib Abdullah Al-Haddad baru 300 tahun. Antara Habib Abdullah Al-Haddad dan Habib Abdullah Al-Idrus itu jaraknya 600 tahun. Kok bisa jadi murid? Nah, ini pertanyaannya. Karena Al-Habib Abdullah Al-Haddad, sahib Ratib Al-Haddad, beliau dibawa ibunya tiap hari ke Zambal.
di pemakaman Zambal di kota Hadramut di Tarim. Ya, dibawa ibunya wali juga, waliyah. Duduk di makamnya Habib Abdullah Al-Idrus. Duduk di makam bawa kitab. Beb, saya serahkan Abdullah untuk jadi muridmu, Beb. Ya, ngomong sama kuburan. Ya beda, bukan kuburan maling, ini kuburan wali. Ya, para aulia itu bal ahya inda rabbihim, mereka itu hidup. Di kuburan juga mereka hidup. Jadi Al Habib Abdullah Haddad belajar dengan Al Habib Abdullah Al-Idrus dalam keadaan nyata walaupun jaraknya 600 tahun. Itulah wali. Nah, makanya mudah-mudahan kita sampai semua ke Hadramut. Dikatakan di antara makam Al Habib Abdullah Al-Idrus ya, menuju makamnya Habib Abdullah Al-Haddad raudhah min riyadil jannah. Taman daripada taman surga. Jaraknya tidak jauh. Misal di sini makam Al-Idrus, nah di depan itu makamnya Al-Haddad. Jadi kita disunnahkan berjalan seperti jalannya pengantin, ya. Kecil-kecil langkahnya, tapi sambil baca doa, sambil meminta. Dikatakan 70 hajat dikabulkan antara Al-Idrus dan Al-Haddad. Ya, makam Al-Habib Abdullah Al-Idrus raudhah min riyadil jannah ke makamnya Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Nah, itu luar biasa mereka. Para aulia, para ulama luar biasa.